Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan melihat sebuah game yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen saat menghadapi Hikaru Nakamura. Carlsen sebagai putih memulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, dan Carlsen memilih gajah C4. Pembukaan Italia. Hikaru Nakamura membalas dengan kuda F6 menyerang balik pion dan D3 didorong, menjaga pion dan bersiap mengembangkan gajah. Nakamura selanjutnya mengembangkan gajah C5 menekan pion F, setelah itu C3. Langkah ini memiliki 3 fungsi: bersiap mendorong D4, bersiap untuk menempatkan menteri di B3 membantu gajah menekan pion F7, dan juga langkah persiapan untuk menarik mundur gajah. Nakamura merespon dengan pengimbangan pion D6, bersiap mengembangkan gajah petak terang, kemudian gajah mundur ke B3. Langkah ini adalah langkah pencegahan, karena jika kuda menyerang gajah, maka gajah tidak akan selamat. Hikaru Nakamura membalas dengan mendorong A6, bersiap menarik mundur gajah, lalu kuda ke B2. Gajah mundur ke A7, kuda F1. Kemudian Nakamura mendorong H6. Setelah itu Carlsen mengembangkan kuda ke G3. Nakamura langsung rokade mengamankan raja. Begitu pula dengan Magnus Carlsen mengamankan rajanya. Setelah itu, Nakamura mengadu gajah. Magnus Carlsen tentu saja tidak ingin menukar gajah karena hal itu akan membuka lajur F untuk Nakamura. Selain itu, memakan gajah juga akan membuat pion petak center hitam lebih kuat. Oleh karena itu, Magnus mendorong H3 menjaga petak G4. Nakamura memainkan menteri D7. Carlsen langsung menantang pertukaran gajah petak gelap. Dan di sini Nakamura menarik mundur kuda ke E7. Langkah ini adalah langkah persiapan untuk mendorong pion-pionnya. Selanjutnya, Carlsen membawa kuda ke petak H4. Kuda ditantang untuk saling menukar, namun kuda masuk ke F5. Jika gajah makan kuda saat ini, maka hal itu akan menciptakan petak outpost di petak F5. Tentu saja Nakamura memahami hal itu. Dia menarik mundur, kembali menantang pertukaran kuda. Kali ini Carlsen mengambil kuda. Setelah itu menteri makan kuda, lalu gajah makan gajah, benteng makan gajah. Kemudian Magnus Carlsen mendorong F4. Nakamura mempertahankan pion center dan tidak ingin pertukaran. Dia mendorong C5. Dan di posisi ini Magnus menyelamatkan gajah terang. Setelah itu Nakamura kembali mendorong pion. Magnus merespon dengan menteri D2. Setelah itu benteng ke B7 membayang-bayangi pion B. Magnus mendorong A3, bersiap menghadapi dorongan pion B. Kemudian Nakamura mendorong A5, menambah armada pion untuk membantu serangan. Carlsen membawa benteng ke F2, bersiap untuk doubling benteng. Setelah itu pion didorong. Kali ini terjadi pertukaran. Pion makan, lalu benteng ke F1. Nakamura kembali makan pion dan pion makan pion. Secara posisi, kedua pemain masih cukup seimbang. Di langkah selanjutnya, Nakamura mengambil pion E. Setelah itu benteng makan pion. Nakamura menarik mundur kuda ke H7. Carlsen merespon dengan D4, kemudian pion makan dan pion makan. Sekarang Magnus memiliki 2 pion di petak center. Hikaru Nakamura membalas dengan menteri G5, shadowing pada benteng dan menyerang kuda. Raja menjaga kuda. Kemudian kuda kembali ke F6. Di posisi ini,
Magnus Carlsen menarik mundur gajah ke petak D1. Setelah itu Nakamura menyusun benteng dan Carlsen menyerang Mentri. Mentri mundur ke G6 dan kemudian di posisi ini Magnus Carlsen berhasil menemukan langkah terbaik. Sebuah pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Pion terpaksa makan benteng dan sekarang Nakamura memiliki struktur pion yang sangat buruk. Magnus Carlsen langsung menyerang. Mentri ke F4, benteng ke B2, kemudian gajah menyerang Mentri. Mentri mundur ke G7, lalu gajah mundur ke F3. Langkah ini selain menjaga pion G, juga membersihkan ruang agar kuda dapat menyerang Mentri. Kemudian Nakamura merespon dengan benteng A8. Carlsen langsung merespon dengan D5. Gajah harus mundur ke F8. Hal ini meninggalkan penjagaan pada pion D. Jika Magnus mengambil pion D, maka posisi akan kembali seimbang. Pion ini adalah pion racun yang menyebabkan Nakamura memiliki serangan balik. Jika Mentri ke 8, maka Mentri akan diadu. Setelah Mentri makan pion, gajah G4 mengadu gajah. Jika gajah makan, maka ini adalah skakmat. Benteng makan pion skak. Jika raja lari ke H3, maka benteng H2 langsung skakmat. Magnus tentu saja tidak tergoda dengan pion racun itu. Dia memainkan kuda H5. Kali ini Nakamura harus menarik mundur Mentri sekaligus menjaga kedua pion. Kemudian Magnus mengambil pion dengan kuda. Raja pindah ke H8 dan Magnus membawa benteng ke C1. Benteng ini memiliki 3 tempat potensial di kemudian hari. Nakamura mencoba untuk menyerang kuda jika Mentri sewaktu-waktu meninggalkannya. Kemudian Magnus mendorong E5. Pion makan pion menyerang Mentri, tetapi kuda H5 skak. Di posisi ini Nakamura memiliki 4 pilihan pelarian. Jika raja lari ke petak G8, maka Mentri G3 skak. Setelah raja H8, Mentri makan pion dan akan mendapatkan benteng. Atau jika raja lari ke petak H7, maka gajah E4 skak. Setelah F5, benteng C7 skak. Raja H8, Mentri makan pion skak. Raja G8, kemudian kuda F6 skak. Raja lari ke H8, maka benteng H7 Arabian Maid. Pilihan kedua adalah raja ke petak G6. Ini akan dibalas dengan benteng C6 skak. Setelah gajah menutup skak, Mentri F6 skak. Raja H7, lalu pion makan gajah. Terlalu banyak ancaman sehingga hitam tidak mungkin bisa menang. Di game sesungguhnya, Hikaru Nakamura melarikan raja ke petak H7. Setelah itu, Magnus menyerang dengan gajah E4. Sampai di posisi ini, Nakamura langsung menyerah. Jika permainan dilanjutkan misalnya raja ke petak H8, maka Mentri F6 skak. Setelah raja G8, benteng C3, ancaman skakmat ada di depan mata. Atau jika raja G8, maka Mentri G3 skak. Setelah raja H8, Mentri makan pion dan hitam akan kehilangan benteng. Pilihan terbaik yang mungkin terpikirkan adalah F5, tetapi hal ini akan dibalas dengan benteng C7 skak. Setelah raja G8, Mentri G3 skak. Raja H8, Mentri makan pion skak. Raja G8, kuda F6 skak. Mentri harus diserahkan. Setelah itu Mentri makan Mentri mengancam skakmat. Ini adalah posisi skakmat dalam 3 langkah dan tidak bisa dihentikan. Hitam hanya bisa memperpanjang nafas dengan gajah D7. Benteng makan gajah, ancaman skakmat masih terjadi. Benteng makan pion skak akan dibalas dengan gajah makan benteng. Kemudian benteng mencoba menyerang Mentri, tetapi Mentri G7 skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam
Kian Sunesumus.